wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia, kita semua masih Allah berikan nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir dalam kajian ngaji live Nutizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini benar-benar beroleh rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas, mengkaji tema ngaji live kita yang insyaallah kita akan mengangkat tema tentang kuatkan persaudaraan dengan solidaritas sosial. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah atau persaudaraan sangat penting dalam kehidupan ini, karena itu adalah sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga. Maka persaudaraan ini sangat penting. Tapi persaudaraan ini harus diikat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Karena persaudaraan tanpa nilai-nilai Islam, nilai-nilai keagamaan, prinsip-prinsip dasar Islam, maka persaudaraan itu adalah persaudaraan yang hampa. Dia hanya bersaudara dari sisi jasmani, dari sisi keturunan, tapi hati tidak akan pernah bersaudara karena tidak diisi dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim, pada malam hari ini sebagai landasan kita kajian dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, kita akan membahas tentang at-ta'awun, tolong menolong, atau yang dikenal juga dengan solidaritas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian kita malam ini memberikan manfaat bagi penulis kitab ini. Ilmunya insyaallah bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi radhiyallahu ankum. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini radhiyallahu ankum. Amin ya rabbal alamin. Bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang at-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam kejahatan dan dosa. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 2. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah landasan bagi kita umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak bertolong-tolongan dalam urusan kejahatan maupun dosa. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan, karena ini adalah merupakan penguat perekat sendi-sendi persaudaraan, sendi-sendi ukhuwah dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat muslim, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, yang Allah meridai atasnya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah, barang siapa yang menyiapkan bekal bagi orang yang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia masuk dalam kategori orang yang berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin, barang siapa yang menjaga atau yang merawat atau yang ditinggalkan untuk menjaga keluarga orang-orang yang pergi berperang ya, dalam hal kebaikan, faqad ghaza, maka orang yang menjaga keluarga para pejuang yang pergi berperang itu masuk juga dalam kategori orang yang berjuang, dalam orang yang berjihad fisabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis ini disebutkan, man a'ana musliman alal jihadi bi anna hayya'an lahu ma yahtajuhu fi safarihi aw qama bi syu'uni alaihi kana lahu mithlu ajrihi wa jihadihi. Barang siapa yang menolong seorang muslim dalam berjihad atau menyiapkan kebutuhan dalam perjalanan, atau dia qama bi syu'uni ayalihi, atau dia mengurus keluarga orang-orang yang pergi berperang, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang pergi berperang, au wajihadihi, dan dia juga termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada dua hal yang dikemukakan dalam hadis ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa pertama, hadis ini menjelaskan tentang jihad. Kemudian orang-orang yang menyiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan orang-orang yang merendahkan atau mengabaikan tentang nilai-nilai keagamaan. Maka orang-orang yang menyiapkan bekal itu adalah mereka yang juga mendapatkan pahala jihad. Kemudian yang kedua adalah mereka yang merawat atau menjaga keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang pergi berperang. Maka dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berperang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya adalah hadis ini meskipun menjelaskan tentang jihad, orang-orang yang menyiapkan perbekalan dan orang-orang yang merawat keluarga adalah secara umum dimaknai sebagai hadis tentang at-ta'awun, hadis tentang tolong menolong. Tolong menolong ini adalah sendi yang sangat penting dalam kehidupan beragama, kehidupan berkeluarga. Apalagi kita ini hidup bukan hidup dalam kesendirian, tapi kita hidup di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah keluarga. Ada satu keluarga dengan keluarga yang lain, dengan status sosial yang berbeda-beda. Ada keluarga yang di antara keluarga itu ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Sehingga betapa pentingnya kehidupan keluarga ini antara satu dengan yang lain, maka dibutuhkan prinsip saling at-ta'awun, saling tolong menolong. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-ta'awun ini ta'awana ya ta'awanu ta'awunan, artinya tolong menolong. Dalam Al-Qur'an tadi sudah disampaikan tentang dasarnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang yang punya sifat suka menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah akan berada pada orang-orang yang suka menolong saudaranya. Memang menolong itu diwajibkan kepada kita semua untuk menolong sesama, menolong keluarga terdekat, kemudian menolong orang-orang muslim, bahkan menolong orang yang tidak seagama, menolong orang tanpa terikat oleh sekat-sekat agama, suku, dan lain sebagainya. Ini sangat penting dalam kehidupan. Karena tolong menolong ini adalah ajaran semua agama, prinsip-prinsip yang sifatnya universal. Sehingga menolong ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang apa agamanya, apa akidahnya, apa keyakinannya, karena setiap orang itu punya hak untuk ditolong dan kewajiban kita untuk menolong karena dia adalah sebagai manusia. Jangankan kepada manusia, kepada yang bukan manusia, kepada makhluk Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, itu kewajiban kita untuk menolong, untuk melestarikan kehidupan ini, apalagi kepada manusia. Dan terlebih-lebih menolong terhadap keluarga atau saudara-saudara kita sendiri yang satu nasab, yang satu keturunan, yang satu keluarga. Maka siapa lagi yang menolong kalau bukan dari kita sebagai keluarganya yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya saling menolong jika antara satu keluarga dengan keluarga yang lain saling menolong, saling membantu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tolong menolong ini, manusia itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Pertama,
ada yang disebut dengan al-mu'inu wal musta'in. Orang yang ketika dia al-mu'in itu ketika dia memiliki kelebihan, maka dia akan menolong. Al-mu'in, ya. Kalau ada orang yang bernama mu'in, itu artinya orang yang suka menolong. Nah, Abdul Mu'in, hamba yang suka menolong. Al-mu'in wal musta'in, dan jadi kategori pertama ini, di saat dia punya kelebihan dia menolong. Wal musta'in, dan di saat dia punya kekurangan dia minta tolong. Ini kategori yang pertama. Punya kelebihan dia menolong, tapi pada saat dia punya kekurangan dia minta tolong. Kemudian ada kategori yang kedua, la yu'inu wala yasta'in. Dia tidak suka menolong. La yu'in, tidak suka menolong. Wala yasta'in, dan juga tidak minta tolong. Ya. Orangnya tidak suka menolong, meskipun dia punya kelebihan harta, dia tidak suka menolong. Dan pada saat dia kekurangan, dia tidak mau minta tolong. Jadi ini memang perilaku ini sedikit kurang baik sebenarnya. Ya. Di saat kelebihan tidak mau menolong, tapi di saat kekurangan dia tidak mau menolong, tidak mau minta tolong. Padahal sebenarnya hidup ini kita harus minta tolong kepada orang lain pada saat kita tidak punya kemampuan. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi sesuatu mudarat dalam kehidupan kita. Apalagi kita punya keluarga. Kita mungkin malu tidak minta tolong, tapi persoalannya akan berdampak terhadap keluarga kita, berdampak terhadap anak kita, istri kita, saudara-saudara kita yang menjadi tanggungan kita. Hanya karena diakibatkan kita tidak mau minta tolong sama sekali. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah yasta'inu wala yu'in. Kategori yang ketiga ini orangnya suka minta tolong. Ya. Suka minta tolong, yasta'in. Ya. Pokoknya dia kapan saja, di mana saja dia selalu minta tolong. Akan tetapi la yu'in, tapi tidak mau menolong. Hobinya hanya minta tolong saja, meminta sesuatu dari orang lain, tapi tidak pernah memberi kepada orang lain, tidak mau memberi pertolongan. Nah, ini juga adalah sifat yang sangat tercela. Padahal dalam Islam itu diajarkan yadul ulya khairum minal yadi sufula. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini kategori orang yang ketiga. Yasta'inu wala yu'in. Suka minta tolong tapi tidak pernah mau menolong. Dan yang kategori yang keempat adalah yu'inu wala yasta'in. Suka menolong dan tidak minta tolong. Jadi suka menolong, ya, tapi tidak mau minta tolong. Ya. Nah, ini jadi di saat dia punya kelebihan dia menolong, tapi di saat dia punya kekurangan dia sama sekali tidak mau minta tolong. Ini juga sebenarnya kurang baik. Jadi sifat yang terbaik itu adalah yang pertama, yaitu al-mu'inu wa yasta'in wal musta'in. Ya. Al-mu'inu wal musta'in artinya di saat punya kelebihan dia menolong, di saat dia punya kekurangan dia akan senantiasa meminta tolong, tapi tidak selama-lamanya minta tolong. Di saat-saat yang mendesak, di saat-saat sangat membutuhkan dia akan minta tolong sebagai konsekuensi dari kelemahan dirinya terhadap yang tidak sanggup dia lakukan, maka dia akan minta tolong kepada orang lain. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting dalam kehidupan ini sebenarnya adalah bagaimana setiap orang memperhatikan keluarganya, memperhatikan saudaranya, agar saudaranya itu tidak menjadi fitnah bagi keluarganya, karena Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kelebihan kepada satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kalau ada 4 orang bersaudara,
tentunya ada mungkin satu orang yang hidup dalam keadaan susah, maka 3 saudara inilah yang harus memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dalam keadaan susah ini. Meskipun tidak tiap hari disuplai dengan misalnya 4 orang, 3 orang harus patungan setiap bulan, tidak. Artinya pada saat yang susah ini, yang menderita ini saudara salah satu dari ketiga ini, dari keempat ini, pada saat menghadapi kesulitan, membutuhkan pertolongan, maka tidak perlu kepada orang lain, tidak harus meminjam kepada pinjaman online yang mencekik leher ya. Itu kenapa harus seperti ini? Karena memang bingkai-bingkai keluarga yang harus diisi dengan tolong-menolong itu sudah hilang. Padahal banyak keluarga ini yang punya kelebihan dan tidak harus menolong dengan yang maksimal, akan tetapi memberikan pertolongan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tidak perlu kita harus meminta kepada orang lain di saat ada keluarga kita punya kelebihan, kecuali kita tahu kondisi keluarga kita, saudara-saudara kita, kita ketahui kemampuannya, maka yang harus kita cari adalah sahabat kita, teman karib kita untuk dibutuhkan pertolongan. Jangan kita meminta pertolongan kepada orang yang kita tidak kenal dan akibatnya apa? Kita dijerat oleh utang yang luar biasa dengan bunga yang begitu tinggi, dengan pinjaman-pinjaman yang mencekik. Padahal kalau kita meminjam kepada keluarga tentunya tidak akan ada bunga sama sekali. Saya juga sudah pernah mempraktikkan seperti ini. Saya lebih baik meminjam kepada keluarga dalam hal yang, karena itu memang alhamdulillah keluarga juga adalah orang-orang yang memiliki hati yang murah, hati yang pemurah, sehingga pinjaman itu tidak ada bunganya sama sekali. Tapi memang yang namanya menolong, memberikan pinjaman itu kewajiban kita untuk menyelesaikan pinjaman kita dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengabaikan kemampuan yang kita miliki. Ada orang sudah menolong kita, maka tolonglah dia untuk bisa menyelesaikan apa yang pernah ditolong oleh yang pernah dia tolong waktu kita sangat membutuhkan. Maka tolonglah kebaikan dia itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau ini terjalin dengan baik, maka betapa indahnya kehidupan berkeluarga dengan ada yang disebut dengan solidaritas sosial. Dan solidaritas sosial ini bukan hanya kepada orang-orang secara keseluruhan, tapi yang paling penting adalah solidaritas sosial dalam hubungan keluarga. Kalau sudah ini terjalin dengan bagus, kemudian kita akan melakukan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang lain tanpa melihat itu keluarga atau bukan, keyakinan atau tidak. Sepanjang mereka membutuhkan, apalagi yang ditimpa oleh musibah, maka tergerak hati kita untuk memberikan pertolongan. Kalau setiap orang punya hati seperti ini, insya Allah kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam umat ini akan tercipta kerukunan, tercipta persaudaraan, tercipta kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini akan mengundang rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini, mungkin ada dari netizen yang akan memberikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Ustadz, dari Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Atin. Ustadz, ukuran saudara terbaik itu sih seperti apa? Baik, pertanyaannya sederhana dari Atin di Kota Gorontalo. Ukuran keluarga yang terbaik itu seperti apa? Pertama adalah keluarga yang terbaik itu atau saudara yang terbaik adalah senasib dan sepenanggungan. Ya. Ketika saudara kita merasa mendapatkan kebahagiaan, kita pun turut merasakan kebahagiaan itu. Tapi ketika saudara itu juga mendapatkan musibah, mendapatkan kedukaan, maka kita juga turut merasakan kedukaan itu dan berbagi duka. Maka itu adalah kriteria terbaik keluarga. Yang kedua adalah di dalam keluarga yang terbaik itu adalah keluarga yang di dalamnya ada rasa cinta dan kasih sayang. Bukankah kita dilahirkan dari rahim yang sama, dari seorang ibu, dibesarkan
dilahirkan, kemudian dibesarkan dari rahim yang sama, diasuh dengan penuh kasih sayang, maka seharusnya setiap keluarga, setiap persaudaraan itu harus benar-benar dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Cinta itu adalah memberi tanpa pamrih. Itu sebenarnya cinta. Sebagaimana juga pasangan muda ketika berkasih-kasihan, ketika bercinta, maka saling memberi tanpa pamrih, tidak melihat apapun di dalamnya, karena memang itu dorongan cinta dan kasih sayang. Seharusnya dalam keluarga juga seperti itu. Memberi tanpa pamrih, karena dia bagian dari kehidupan kita. Kita adalah dia dan dia adalah kita. Ini keluarga yang paling terbaik sebenarnya. Memang gampang untuk diucapkan tapi sulit untuk melaksanakan. Tapi sebenarnya tergantung dari hati kita masing-masing terhadap keluarga. Itu yang bisa saya jawab ya. Dari siapa tadi? Si Atin ya. Ya, kasih Atin. Nah, selanjutnya Ustaz dari Kias Armaun dari Merauke. Ya. Kias ya dari Merauke, silakan. Kias Armaun dari Merauke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Ustaz, bagaimana orang yang membantu tapi dengan catatan harus memilih dia saat ada pemilu? Baik. Menolong itu sebenarnya dilandasi oleh niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan dari pertolongan itu bukan manfaat dari dunia, tapi yang kita harapkan adalah manfaat dari kehidupan akhirat. Karena hadis yang disampaikan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa wallahu fi aunil abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba. Makana abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Jadi yang kita raih, yang kita kejar adalah benar-benar menolong itu karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat kita ikhlas karena Allah. Nah, kalau kemudian kita harus menolong orang lain karena ada suatu tujuan dunia, ya maka hadis ini juga jelas innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa kana hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang berhijrah, ya, termasuk juga dalam kaitan tolong menolong ya, karena Allah, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena ada dunia yang dikejarnya, maka dia akan juga mendapatkan apa yang dia dapatkan itu. Jadi kalau misalnya dia menolong karena ada pamrih, karena ada sesuatu yang diharapkannya, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Ya. Ini saya akan tolong Anda, tapi tolong pilih saya. Maka insya Allah Allah akan menuntun orang yang bersangkutan untuk memilih yang bersangkutan, karena dia sudah memberikan pertolongan, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Ya, karena yang di dunia yusibuha aw imra'atin yang kihuha, itu kan ada hadis tentang hijrah, tentang niat ya. Dia ketika dia hijrah karena ada dunia yang dia kejar atau karena ada perempuan yang dia kawini, fa hijratuhu ma hajara ilai, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pertolongannya itu dia akan dapatkan sesuai dengan dia niatkan. Kalau niatkan untuk kehidupan dunia, maka dia hanya mendapatkan kehidupan dunia. Allah akan berikan itu. Ya, tapi dia akan ibarat menanam rumput, tidak akan mungkin tumbuh padi. Tapi kalau menanam padi, insya Allah juga tumbuh rumput. Jadi berbarengan. Jadi dunia akhirat akan jalan bersamaan. Mungkin itu ya. Ya. Masih ada lagi? Ya, terakhir. Dari Jeflan Selilama Palato. Dusun Palato. Oh, Selilama ya, dari Selilama ya, Jeflan. Baik. Ustadz, saya tidak mengaku saudara ketika saya belum sukses, tetapi saat saya sudah sukses, orang yang tak saya kenal pun sudah mengaku saudara. Saya tidak keberatan jika mereka mengaku saudara, tapi saya takut pengakuan mereka dan maksud lain. Sebab sebelum saya sukses, mereka sering mengucilkan keluarga saya dan tidak mengaku kami sebagai keluarga. Itu hukumnya bagaimana? Baik. Agama. Ada persaudaraan yang hakiki. Ya. Persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan yang diikat oleh keturunan. Jadi kita akui atau tidak kita akui, kalau satu garis keturunan itu adalah saudara.
satu rumpun, satu marga, maka itu adalah saudara meskipun kita akui atau tidak kita akui. Nah, tapi pada kenyataannya, meskipun bersaudara, kita tidak mengakui dia saudara kita, mungkin karena dia miskin, karena dia susah, karena kita malu untuk mengakuinya sebagai saudara. Maka hakikat persaudaraan yang sesungguhnya tadi itu diputuskan oleh rasa egoisme, oleh rasa rasa malu untuk mengakui keluarga yang stratanya berada di bawah kehidupan kita, yang mungkin tidak akan memberikan kita keuntungan di dunia. Nah, ini juga akan berbanding terbalik dengan pengakuan orang terhadap kita, yang tadi pengakuan kita kepada orang. Jadi kepada saudara kita yang sebenarnya saudara kita sejati karena satu keturunan, satu rumpun keluarga, tapi kita tidak mengakuinya sebagai keluarga karena dia orang yang susah, orang yang miskin, orang yang mungkin cacat dan lain sebagainya, disabilitas. Nah, akan tetapi sekarang kita lakukan terbalik. Orang yang tidak mengakui kita karena kita mungkin orang yang tidak memberi manfaat dunia kepadanya, sehingga kita tidak diakui sebagai saudara. Tapi pada saat kita memiliki kelebihan, maka orang yang tadi yang tidak mengakui keluarga itu sekarang sudah mengakui sebagai keluarga. Itu padahal yang tidak itu adalah, yang kurang etis itu adalah tidak ada kaitan keluarga sama sekali secara nasab, secara keturunan, kemudian kita diakui sebagai keluarga. Ini juga boleh, dalam artian bahwa dimasukkan dalam keluarga besar ini sebagai penghormatan mungkin boleh ya, karena mungkin kedudukannya, pangkatnya, jabatannya. Akan tetapi semua ini adalah berorientasi kepada kehidupan dunia semata, tapi tidak ada diikat dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengejar keuntungan dunia. Mungkin itu ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengakui kita sebagai saudara setelah kita punya kelebihan, alhamdulillah ada orang yang mengakui kita sebagai keluarga ya. Jadi kita lihat positifnya saja. Yang tadinya kita mungkin diabaikan, diasingkan, dijauhi karena kita tidak punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kita rezeki, dua rezeki sekaligus. Rezeki apa? Allah berikan kita kelebihan harta, Allah berikan kita fasilitas, dan Allah berikan kita orang-orang yang mengaku diri sebagai keluarga. Dan bukankah ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita? Perkara dia mengakui kita sebagai keluarga hanya karena kepentingan dunia, ya itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Yang penting kita ini insya Allah berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang, bahwa semua itu tidak lain dalam rangka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya orang pun terakhir akan memuliakan kita. Jadi kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kehidupan kita. Dialah yang mengatur segala-galanya. Maka perbaikilah hati ini, maka menolonglah dengan hati, dan tolonglah keluarga kita. Insya Allah suatu saat dia akan menolong kita. Kalau bukan dia yang menolong kita, mungkin ada anak cucunya yang akan menolong kita karena pernah menolong orang tuanya, pernah menolong saudaranya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan menggerakkan hati setiap orang untuk saling tolong menolong. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebagai orang yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan itu kembalikan kepada saya, dan kesempurnaan